Selamat datang sahabat Polyglot di video tutorial pembelajaran Neuro Polyglot System. Sebelum memulai untuk mengingat beberapa kosakata dalam video kali ini, ada beberapa tahapan penting yang perlu Anda ketahui sebagai panduan dalam menggunakan video tutorial kali ini. Dan 3 tahapan penting tersebut yaitu, yang pertama adalah pengucapan. Jadi nanti Anda akan dipandu melalui audio beberapa pengucapan dalam 7 atau 8 bahasa yang sudah kita sediakan. Sedangkan yang kedua yaitu asosiasi. Jadi nanti Anda akan dipandu untuk mengasosiasikan gambaran-gambaran yang sudah ada pada slide yang nantinya akan kita ingat. Dan yang terakhir yaitu narasi cerita. Nah, jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu melalui narasi-narasi yang sudah kita suguhkan dalam video kali ini. Dan itu saja, saya ucapkan selamat belajar untuk menjadi seorang Polyglot bersama Neuro Polyglot System. Kosakata membuka. Membuka dalam bahasa Inggris yaitu open, 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 yang digambarkan dengan turnamen badminton Open Cup. Membuka dalam bahasa Prancis yaitu ouvrir, 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 yang digambarkan dengan tanggalan bulan April. Membuka dalam bahasa Spanyol yaitu abrir, 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 yang digambarkan dengan prajurit abri. Membuka dalam bahasa Jerman yaitu öffnen, 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 yang digambarkan dengan off atau cuti kerja. Membuka dalam bahasa Arab yaitu fataha, fataha, yaftahu, fataha, yaftahu, yang digambarkan dengan museum Fatahillah. Membuka dalam bahasa Jepang yaitu akeru atau hiraku, akeru atau hiraku, akeru atau hiraku, yang digambarkan untuk kata akeru dengan akar pohon dan hiraku dengan uang Irak. Membuka dalam bahasa Korea yaitu yolda, 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 yang digambarkan dengan nama sebuah negara Yordania. Membuka dalam bahasa Mandarin yaitu takai, 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 atau kai, kai, kai. Untuk gambar yang akan kita asosiasikan yaitu kata kai dengan PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda fokus untuk membayangkan dan memvisualisasikan semua gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide. Baik, sudah siap? Sekarang Anda bayangkan bahwasanya pada bulan April itu akan ada turnamen badminton Open Cup. Lalu para anggota ABRI itu meminta cuti kerja atau off kerja karena ingin mengikuti turnamen Open Cup di Museum Fatahillah. Agar apa? Agar mereka mendapatkan hadiah berupa uang Irak dan akar pohon untuk pengobatan serta tiket perjalanan kereta api Indonesia menuju ke negara Yordania. Saya ulangi, bayangkan pada bulan April itu akan ada turnamen badminton Open Cup. Lalu para anggota ABRI itu mereka minta cuti off kerja karena ingin ikut dalam turnamen di Museum Fatahillah. Yang mana hadiahnya adalah uang Irak dan akar pohon pengobatan serta tiket perjalanan ke Yordania dengan menggunakan KAI, Kereta Api Indonesia. Kosakata mendengar. Mendengar dalam bahasa Inggris yaitu hear, 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 yang digambarkan dengan kargo Hira Express.
Mendengar dalam bahasa Perancis yaitu entendre. 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 Yang digambarkan dengan demo anti korupsi dan Andre. Mendengar dalam bahasa Jerman yaitu Hören, 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 yang digambarkan dengan ayam Hören. Mendengar dalam bahasa Spanyol yaitu escuchar atau oír, escuchar atau oír, escuchar atau oír. Untuk katanya yang akan kita gambarkan yaitu kata oír menjadi oil advance. Mendengar dalam bahasa Jepang yaitu kiku, kiku, kiku yang kita gambarkan dengan nama sebuah makanan es lilin kiko. Mendengar dalam bahasa Korea yaitu deda, deda, deda yang kita gambarkan dengan denda. Mendengar dalam bahasa Mandarin yaitu teng, teng, teng atau teng qian, teng qian, teng qian yang kita gambarkan dengan artis pedangdut Ayu Ting Ting. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan sesuai dengan gambar-gambar yang sudah kita suguhkan pada slide. Sudah siap? Baik, sekarang Anda bayangkan Cargo Express atau Cargo Hira Express milik Andre itu didemo oleh anti korupsi. Karena apa? Karena mereka mendengar ada isu bahwasanya di Cargo Hira Express tersebut itu terdapat ayam Hören, oli advance, dan es Kiko milik Ayu Ting Ting. Dan akhirnya Andre didenda atas pengiriman tersebut. Saya ulangi, bayangkan Cargo Hira Express milik Andre, seorang pesinetron dan juga sekaligus MC dan pemusik. Dia itu didemo oleh anti korupsi. Karena apa? Karena mereka mendengar isu bahwasanya di dalam kargo tersebut terdapat ayam Hören, oli, dan permen, maksud saya es lilin Kiko milik Ayu Ting Ting, sehingga Andre Hehanussa didenda. Kosakata pasar. Pasar dalam bahasa Inggris yaitu market. Market. Market yang digambarkan dengan supermarket. Pasar dalam bahasa Prancis yaitu Le Marché. Le Marché. Le Marché yang digambarkan dengan mobil Mercy. Pasar dalam bahasa Jerman yaitu Der Markt. Der Markt. Der Markt yang digambarkan dengan pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg. Pasar dalam bahasa Spanyol yaitu El Mercado. El Mercado. El Mercado. Untuk kata Mercado kita gambarkan dengan Meridiana dan sebuah kado. Pasar dalam bahasa Arab yaitu sukun. Sukun. Sukun yang kita gambarkan dengan sebuah makanan yaitu sukun. Pasar dalam bahasa Jepang yaitu ichiba. Ichiba. Ichiba yang kita gambarkan dengan laptop merek Toshiba. Pasar dalam bahasa Korea yaitu Sijang. Sijang. Sijang yang kita gambarkan dengan seekor kijang. Pasar dalam bahasa Mandarin yaitu Shechang. Shechang. Shechang yang kita gambarkan dengan tokoh kartun Shin-chan. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan
sesuai dengan gambar-gambar yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Sekarang coba Anda bayangkan bahwasanya pendiri Facebook, Mark Zuckerberg dan Shin Chan, mereka pergi ke supermarket dengan mengendarai mobil Mercy untuk membeli buah sukun dan kado untuk Mary. Yang mana kado untuk Mary-nya adalah sebuah laptop merek Toshiba dan buah sukunya itu untuk makan seekor kijang milik Shin Chan. Saya ulangi, bayangkan Shin Chan dan pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dia pergi ke pasar supermarket dengan mengendarai sebuah mobil Mercy dengan maksud untuk membeli buah sukun untuk makan seekor kijang milik Shin Chan dan membelikan Mary Riana sebuah kado yang isinya adalah laptop merek Toshiba. Kosakata mebel atau furnitur dalam bahasa Inggris yaitu furniture. Furniture yang kita gambarkan dengan seperangkat furnitur. Mebel atau furnitur dalam bahasa Perancis adalah les meubles yang kita gambarkan dengan mebel atau seperangkat furnitur. Mebel atau furnitur dalam bahasa Jerman yaitu die Mobile yang kita gambarkan dengan sebuah mobil. Mebel atau furnitur dalam bahasa Spanyol adalah los muebles yang kita gambarkan sama, yaitu seperti seperangkat mebel. Mebel atau furnitur dalam bahasa Jepang adalah kagu, yang mana kita gambarkan pada slide kali ini adalah sebuah tas belanja yang bertuliskan I love Kagok. Mebel atau furnitur dalam bahasa Korea adalah gagu yang kita gambarkan dengan Aziz Gagap. Anda bisa membayangkan bahwasannya Aziz Gagap dia punya ciri khas bicaranya agak gagap atau agak gagu. Sedangkan yang terakhir, furnitur dalam bahasa Mandarin adalah chia chu yang kita gambarkan dengan Pulau Jeju yang ada di Korea Selatan. Baik, sekarang coba Anda imajinasikan dan visualisasikan sesuai dengan gambar-gambar yang sudah kita sediakan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang Anda bayangkan bahwasanya si Aziz Gagap dia ingin menjual seperangkat mebel ataupun seperangkat furnitur ke Pulau Jeju di Korea Selatan dengan mengendarai mobil serta membawa tas bertuliskan Kagok. Saya ulangi, bayangkan Aziz Gagap dia itu ingin menjual seperangkat mebel ataupun furnitur ke Korea Selatan, khususnya di Pulau Jeju, dengan mengendarai sebuah mobil dan membawa sebuah tas bertuliskan I love Kagok. Kosakata individu dalam bahasa Inggris yaitu individual yang digambarkan untuk kali ini akan kita rename menjadi nama sebuah merek baju koko. Jadi Anda bayangkan saja
baju koko tersebut bermerek individual. Individu dalam bahasa Prancis individual, individual, individual itu sama, gambarannya akan kita rename menjadi merek baju. Individual. Individu dalam bahasa Jerman yaitu Einzelne, 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 yang akan kita gambarkan dengan nama angel. Kata Einzelne disamakan suaranya dengan Angel Karamoy, artis Indonesia. Individu dalam bahasa Spanyol individual, individual, individual. Gambarannya sama, akan kita rename menjadi nama merek sebuah baju. Individu dalam bahasa Jepang yaitu koko, 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 yang akan kita gambarkan dengan baju koko. Individu dalam bahasa Korea yaitu gein, 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 yang akan kita gambarkan dengan kain, kain. Individu dalam bahasa Mandarin yaitu keren, 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 yang akan kita gambarkan dengan seseorang yang mengacungkan jempol bilang keren. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang Anda bayangkan Angel Karamoy, dia akan membuat baju koko dengan sebuah kain. Lalu produknya akan dinamakan dengan merek Koko Individual. Dan produknya itu diakui oleh seseorang sambil dia bilang keren dan mengacungkan jempolnya. Saya ulangi, bayangkan Angel Karamoy, dia ingin membuat baju koko dengan menggunakan kain, lalu akan diberikan merek individual, sehingga orang lain akan mengatakan produknya keren. Kosakata mesin fotokopi. Mesin fotokopi dalam bahasa Inggris yaitu fotokopier. 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 Yang digambarkan dengan mesin fotokopi. Mesin dalam bahasa Prancis yaitu le photocopis. Le photocopis. Le photocopis yang digambarkan dengan mesin fotokopi. Fotokopi dalam bahasa Jerman yaitu das Fotokopiergerät. Das Fotokopiergerät. Das Fotokopiergerät yang akan kita gambarkan dengan mesin fotokopi milik Gerrard, pemain Liverpool. Mesin fotokopi dalam bahasa Spanyol yaitu la fotocopiadora. La fotocopiadora. La fotocopiadora yang akan kita gambarkan dengan mesin fotokopi milik Dora. Fotokopi dalam bahasa Jepang yaitu toshaki atau kopiki. Toshaki atau kopiki. Toshaki atau kopiki. Yang akan kita asosiasikan adalah kata kopiki dengan permen kopiko. Mesin fotokopi dalam bahasa Korea yaitu boksagi. Boksagi. Boksagi yang akan kita asosiasikan atau gambarkan dengan seorang pengusaha sukses yaitu Bob Sadino. Mesin fotokopi dalam bahasa Mandarin yaitu Fuyinchi. Fuyinchi. Fuyinchi yang akan kita rename menjadi nama merek sebuah mesin fotokopi. Jadi nama mesin fotokopi itu kita bikin merek Fuyinchi. Baik, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Baik, sudah siap? Fokus, sekarang Anda bayangkan mesin fotokopi
merek Fu Yinqi punya Steven Gerrard, pemain Liverpool, dan mesin fotokopi merek Fu Yinqi punya Dora itu oleh pengusaha Bob Sadino mau ditukarkan dengan permen Kopiko. Saya ulangi, bayangkan mesin fotokopi merek Fu Yinqi milik Steven Gerrard, pemain Liverpool, dan milik Dora itu akan ditukar atau dibarter oleh pengusaha sukses Bob Sadino dengan permen Kopiko. Kosakata smartphone. Smartphone dalam bahasa Inggris yaitu smartphone. Smartphone. Smartphone dalam bahasa Perancis les smartphone. Smartphone dalam bahasa Jerman der Smartphone. Smartphone dalam bahasa Spanyol la smartphone. Smartphone dalam bahasa Jepang sumatofong. Sumatofong. Smartphone dalam bahasa Korea smartphone. 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 Baik, sahabat polyglot, berhubung untuk kosakata smartphone dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Jepang, dan Korea adalah sama. Jadi untuk kosakata tersebut akan kita asosiasikan atau kita gambarkan dengan satu benda yang sama, yaitu seperangkat smartphone. Jadi kita akan fokus kepada bahasa Mandarin saja. Karena untuk bahasa Jepang adalah bahasa serapan dari smartphone menjadi sumatofong, dan bahasa Korea yaitu smartphone adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris smartphone. Untuk bahasa Mandarinnya yaitu ceneng shou qi. Ceneng shou qi. Ceneng shou qi, yang akan kita gambarkan atau kita asosiasikan dengan nama seorang artis di era tahun 90-an yaitu Oji Saputra. Dan juga makanan jenang. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan semua gambaran-gambaran tersebut yang sudah kita suguhkan pada slide sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, fokus. Sekarang Anda bayangkan bahwasanya smartphone punya Oji Saputra itu bentuknya sama seperti jenang. Saya ulangi, bayangkan smartphone milik Oji Saputra itu bentuknya seperti jenang. Kosakata konser. Konser dalam bahasa Inggris yaitu concert. 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 Konser dalam bahasa Perancis le concert. Le concert. Le concert. Konser dalam bahasa Jerman das Konzert. Das Konzert. Das Konzert. Konser dalam bahasa Spanyol el concierto. El concierto. El concierto. Konser dalam bahasa Jepang yaitu konsato. 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 Baik sahabat polyglot, berhubung kosakata konser dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, dan bahasa Jepang adalah sama, jadi akan kita gambarkan dengan satu gambaran, yaitu di sini adalah konser Noah. Sedangkan konser dalam bahasa Korea yaitu emak hue. Emak hue. Emak hue, yang digambarkan dengan oleh-oleh atau makanan oleh-oleh bermerek emakku atau emak gua. Sedangkan yang terakhir, konser dalam bahasa Mandarin yaitu yin yue hui. Yin yue hui. Yin yue hui,
yang akan kita asosiasikan kata Yin Yue dengan Yeni Wahid, putri dari mantan Presiden Indonesia Gus Dur. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Anda cukup membayangkan saja sesuai dengan gambar yang sudah terdapat pada slide. Baik, sudah siap? Sekarang coba Anda bayangkan bahwasannya Yeni Wahid, dia pergi ke Bandung untuk melihat konser Noah. Setelah melihat konser Noah, sebelum pulang dia membeli oleh-oleh makanan khas Bandung bermerek Emakku. Saya ulangi, bayangkan, Yeni Wahid, dia pergi ke Bandung untuk melihat konser Noah. Nah, setelah acara konsernya selesai, lalu dia membeli sebuah makanan oleh-oleh khas Bandung yang mereknya Emakku. Kosakata hamburger. Hamburger dalam bahasa Inggris yaitu hamburger. 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 Hamburger dalam bahasa Prancis yaitu le hamburger. Le hamburger. Le hamburger. Hamburger dalam bahasa Jerman yaitu der Hamburger. Der Hamburger. Der Hamburger. Hamburger dalam bahasa Spanyol yaitu la hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa. Hamburger dalam bahasa Jepang yaitu hambaga. 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 Hamburger dalam bahasa Korea yaitu hambogo. 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 Sahabat Polyglot, berhubung untuk kata hamburger dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, dan Korea adalah bahasa yang sama, jadi akan kita asosiasikan dengan satu gambar yang sama, yaitu gambar Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang sedang makan hamburger. Sedangkan untuk bahasa Mandarinnya yaitu Han Pao Pao, Han Pao Pao, Han Pao Pao, akan kita asosiasikan atau akan kita gambarkan dengan bedak hand body dan majalah Bobo. Baik, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan sesuai dengan maksud saya gambaran-gambaran yang sudah saya sediakan pada slide kali ini. Baik, sudah siap? Baik, sekarang Anda bayangkan Presiden Barack Obama sedang makan hamburger sambil melihat majalah Bobo dan bedak hand body. Saya ulangi, bayangkan Presiden Barack Obama sedang makan hamburger dan melihat atau membaca majalah Bobo dan melihat bedak hand body. Kosakata buah. Buah dalam bahasa Inggris yaitu fruit. 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 Buah dalam bahasa Prancis yaitu le fruit. Le fruit. Le fruit. Yang mana untuk buah dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis akan kita asosiasikan dengan satu gambar yang sama, yaitu minuman fruity. Buah dalam bahasa Jerman yaitu das Obst. Das Obst. Das Obst atau die Frucht. Die Frucht. Die Frucht. Untuk kata yang akan kita asosiasikan yaitu das Obst dengan wafer Ups. Buah dalam bahasa Spanyol yaitu la fruta. La fruta. La fruta. Yang akan kita gambarkan dengan minuman fruta. Buah dalam bahasa Arab yaitu fakihatun. 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 Buah dalam bahasa Jepang yaitu furutsu. Furutsu. Furutsu atau kudamono. 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 Untuk kata furutsu ini adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu fruit
Jadi suaranya sama, furutsu. Sedangkan untuk kata kuda mono akan kita asosiasikan atau kita gambarkan dengan seekor kuda dan seseorang bernama Mas Mono. Buah dalam bahasa Korea yaitu gwail, 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 yang akan kita asosiasikan dengan email Gmail. Buah dalam bahasa Mandarin yaitu shui kuo, shui kuo, shui kuo, yang akan kita gambarkan dengan sebuah jam tangan Seiko. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan sesuai dengan gambaran yang sudah kita sediakan pada slide dan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Baik, sudah siap? Sekarang coba Anda bayangkan seekor kuda atau kudanya Mas Mono itu suka minum fruity dan frutang, dan juga suka makan wafer ups. Lalu kuda tersebut difoto dan diupload ke Gmail agar bisa mendapatkan hadiah jam Seiko. Saya ulangi, bayangkan kudanya Mas Mono itu suka minum fruity dan frutang serta makan wafer ups, lalu difoto dan diupload ke Gmail agar bisa mendapatkan hadiah jam tangan Seiko. Sebagai penutup pada segmen kali ini, saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda mengingat beberapa kosakata pada video tutorial kali ini. Dan jika Anda memiliki seputar pertanyaan yang berkenaan dengan video tutorial kali ini, silahkan Anda bisa mengajukan pertanyaan tersebut ke alamat email kami di neuropolyglotsystem@gmail.com, atau mungkin Anda ingin mengetahui seputar informasi ataupun artikel ataupun video-video yang kita upload, Anda bisa langsung saja silahkan berkunjung di akun sosial media kami, yaitu di Neuropolyglot System. Saya ulangi, untuk Facebooknya atau fanpage-nya di Neuropolyglot System, atau di Twitter kami. Di Twitter kami yaitu @kursuspolyglot. Saya ulangi, @kursuspolyglot. Baik sahabat Polyglot, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan kita akan ketemu kembali untuk tahapan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat bersama Neuropolyglot System.